Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Asia dengan NIM 7101142209. Di sini saya akan membahas terkait dengan hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama, di sini saya akan membahas terkait 3 hak pada konsumen, yaitu yang pertama, hak untuk memilih, yang merupakan hak konsumen untuk menentukan sendiri barang atau jasa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi maksudnya kemampuan ini itu tentang finansialnya, kita punya budget berapa gitu. Jadi kita sebagai konsumen gitu berhak ketika kita memilih. Biasanya kita datang ke suatu restoran, ini kita bisa memilih nih. Kadang kan kita bertanya kepada waitersnya atau pelayannya itu rekomennya itu apa di sini, tapi makanan itu tidak cocok di kita gitu. Misalkan kita pergi ke ramen atau tempat-tempat restoran Jepang tapi kita nggak cocok sama sushi, tapi kita cocoknya sama mie, itu berarti itu hak kita. Jadi untuk para pelayan atau waitersnya itu juga bisa harus memahami bahwa hak untuk memilih pada pada konsumen itu juga harus dihargai gitu. Jadi seperti itu. Yang kedua, ada hak untuk didengar. Hak untuk didengar ini adalah hak konsumen untuk menyampaikan pendapat, keluhan, terus masukan terkait barang atau jasa yang telah digunakan. Jadi setelah kita makan di restoran atau kita membeli barang, itu kita juga kadang merasa kita barang itu kurang atau masakan itu kurang gitu. Kita harus memberi pendapat agar restorannya atau marketnya itu bisa lebih memperbaiki lagi terkait dengan barang atau jasa yang diproduksinya gitu. Jadi konsumen ini dapat berperan aktif dalam memperbaiki kualitas produk atau jasanya gitu. Terus setelah itu, gimana sih cara berpendapat atau mengeluarkan keluhan kepada restoran atau market yang telah tersedia gitu. Jadi kita juga sebagai konsumen, kita memberikan keluhan itu jangan seenaknya gitu, kayak mbak makanya nggak enak gitu, enggak. Jadi kita misalnya ada kesalahan dari restoran, itu kita harus meminta tanggung jawab dengan baik-baik. Misalnya kita pesan dengan nasi goreng, kita pesannya nasi gorengnya ini sedang, tapi kok yang datang kok nggak pedas, nggak sedang, kayak hambar rasanya. Kita memberi keluhan atau masukan itu kepada waitersnya, kayak kita harus menyampaikan secara baik. Kita sebagai konsumen seperti kayak permisi mas, ini maaf saya pesennya sedang, kalau datangnya malah nggak pedas sama sekali, nggak ada rasanya, tolong diperhatiin ya kak. Setelah ini takutnya kalau ada yang komplain nanti tidak merasa puas, malah restorannya jadi sepi. Kita harus memberikan masukan yang positif terkait dengan positif dan baik terkait dengan restoran atau toko-toko barang yang lainnya gitu. Selanjutnya ada hak atas ganti rugi. Hak ini konsumen itu bisa menerima kompensasi jika mereka dirugikan akibat barang atau jasa itu tidak sesuai dengan kesepakatan, atau seperti rusak, cacat, atau berbahaya gitu. Jadi kita sebagai konsumen itu bisa berhak meminta ganti rugi gitu. Dan sebagai produsen pun, ketika kita sebagai produsen, kita juga harus bertanggung jawab atas itu. Karena apa? Karena kita mencari pelanggan, mencari konsumen itu juga susah. Jadi kita harus dipercaya sama orang gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab, dan sebagai konsumen kita juga harus meminta ganti rugi agar produsen itu jera gitu, memiliki rasa jera. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan kewajiban konsumen, yaitu yang pertama ada membaca dan memahami informasi.
konsumen memiliki kewajiban untuk membaca dan memahami informasi yang disediakan tentang produk atau layanan sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Jadi kita sebagai konsumen itu berhak, nggak berhak juga, kita harus berkewajiban itu membaca sebelum itu. Jadi kita kalau seperti kita ketika akan membeli celana pada online shop atau Shopee atau TikTok Shop, itu kita harus membaca detail bahwa ukuran S itu lingkar pinggangnya itu seberapa ya, kita panjangnya seberapa. Jadi kita harus membaca ketentuannya, bahannya itu dari apa. Jadi itu diharapkan itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi bahan itu dibaca, terus panjangnya berapa, kita juga harus memahaminya. Dan agar informasi ini bisa sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi ketika ada kesalahan, kita bisa mengonsultasikan atau membicarakan kepada produsen itu sendiri gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ada kewajiban konsumen itu mengikuti instruksi produser penggunaan. Jadi ini diberikan oleh produsen atau penyedia layanan, yaitu petunjuk ini digunakan untuk memastikan produk atau layanan digunakan secara aman dan optimal. Jadi ketika kita membeli obat di apotek atau obat di bidan, itu kan sesuai anjuran dokter. Jadi kita nggak boleh ngasal nih mau kita butuh obat ini, tetapi kan kadang kan ada apoteker atau bidan kan ini untuk apa gitu. Jadi kita jelasin dan mereka juga ini kandungannya keras kak, jadi misalnya ini diminumnya sebulan sekali ya kak, atau seminggu sekali, soalnya ini tidak aman bagi kulit, soalnya ini ada kandungan kerasnya. Mereka menjelaskan dan kita harus berkewajiban untuk mengikuti instruksinya gitu. Jadi tidak berbahaya bagi kita si pemakai dan konsumen lainnya gitu. Yang selanjutnya yaitu kewajiban konsumen untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan. Ini itu membayar barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan. Jadi ketika kita pergi ke suatu tempat, itu kan pastikan kita sudah budgeting nih. Masa iya sih kita pergi ke suatu tempat tapi kita nggak membawa apa-apa, nggak membawa uang yang lebih gitu. Pasti kan kita malu sih, masa mau utang dulu mbak atau mau utang dulu kak, kan nggak mungkin. Jadi ketika kita pergi ke sebuah restoran atau ke sebuah toko, pasti kita menyiapkan uang gitu. Jadi kita harus metode pembayarannya itu bisanya apa, kita harus menuruti produsen gitu. Masa bisanya cash, kita mau pakai QRIS kan kesalahan kita gitu. Jadi kita harus mengambil uang dulu, terus balik lagi ke toko itu untuk membayarnya. Jadi tidak merugikan produsen itu dan tidak bisa menyalahkan toko gitu. Jadi itu kesalahan kita sendiri karena itu adalah sebuah kewajiban konsumen, yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatannya gitu. Jadi kita sebagai konsumen juga tidak malu akan ketika kita pergi ke suatu tempat itu nggak bisa bayar gitu. Jadi itu saja. Jadi kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hak dan kewajiban konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.